MTS At-Taqwa Bondowoso berdiri pada tahun 2005. Piagam Pendirian Madrasah atau SK Pendirian diterbitkan tanggal 27 September 2006. Dari awal pendirian sampai dengan tahun 2014, lokasi MTS At-Taqwa Bondowoso berada di Jalan Letnan Sutarman, nomor 8, Komplek Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso. Di tahun pelajaran 2014-2015, MTS At-Taqwa berpindah ke Jalan Hos Cokro Aminoto, Kedemangan, Bondowoso. Berdirinya MTS At-Taqwa Bondowoso dilandaskan pada realitas sosial kemasyarakatan yang semakin mengkhawatirkan. Di antaranya, fakta dekadensi moral yang tak kunjung reda, seperti pergaulan bebas remaja, tawuran antar pelajar, penggunaan obat-obatan terlarang, dan fakta dekadensi moral lainnya. MTS At-Taqwa Bondowoso didirikan oleh para muassis setelah STAI At-Taqwa Bondowoso. Yayasan At-Taqwa Bondowoso mengayomi lembaga Taman Pendidikan Al-Quran yang didirikan jauh sebelum TK At-Taqwa Bondowoso didirikan. TK At-Taqwa Bondowoso didirikan pada tahun 1983. MI At-Taqwa Bondowoso berdiri pada tahun 1994. STAI At-Taqwa Bondowoso berdiri pada tahun 2002. MTS At-Taqwa Bondowoso berdiri pada tahun 2005. Para pendiri dan muassis lembaga pendidikan Yayasan At-Taqwa Bondowoso: Almarhum Dr. Andes Haji Ahmad Kushairi Mahfud, lahir di Jember 3 Maret 1948. Pernah menjabat sebagai Ketua Ormas At-Taqwa Bondowoso, Pengurus Takmir Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso, Ketua MWCNU Kecamatan Kota Bondowoso, Ketua Pagar Nusa PCNU Bondowoso, Pegawai Kemenak Bondowoso, dan anggota DPRD Bondowoso. Almarhum Dr. Andes Haji Anwar Adnan, MMPD, lahir di Jember 3 Maret 1948. Pernah menjabat sebagai Kepala TU Kemenak, Pengawas Kemenak, Kepala MI At-Taqwa Bondowoso, Wakil Ketua Yayasan At-Taqwa Bondowoso. Almarhum Kiai Haji Muhammad Masrur Masyhud, SPDI, lahir di Jombang 10 Desember 1953. Pernah menjabat sebagai Kepala MI At-Taqwa Bondowoso, Sekretaris Yayasan At-Taqwa, Pengurus KBIH At-Taqwa Bondowoso, Guru di Kemenak Bondowoso, Pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah Sekar Putih. Almarhum Muhajir Yusuf, Banyuwangi 1974. Pernah menjabat sebagai Pegawai Kemenak Bondowoso. Dr. Andes Kiai Haji Imam Barmawi Burhan, lahir di Jember 28 Agustus 1953. Pernah menjabat sebagai Kepala MAN Bondowoso, Ketua Yayasan At-Taqwa Bondowoso, Pengasuh PPI Nurul Burhan. Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Sodik, lahir di Jember 17 Juni 1951. Pernah menjabat sebagai Kepala MTS At-Taqwa Bondowoso Pertama, Pengawas Kemenang Bondowoso, Pengurus Yayasan At-Taqwa Bondowoso, Ketua Takmir Masjid Agung At-Taqwa, Ketua KBIH At-Taqwa, Imam Besar Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso.
Dr. Andes Haji Muhammad Khalil Syafi'i, MSI, lahir di Jombang 6 Juni 1953, Kepala Kemenak Bondowoso, Kepala Kemenak Pasuruan, Ketua STI At-Taqwa, Ketua Bagian Pendidikan Yayasan At-Taqwa Bondowoso. Dr. Andes Haji Saifuddin Zuhri, lahir di Banyuwangi 27 Juli 1952. Pernah menjabat sebagai Kepala MTS Negeri 2 Bondowoso, pengawas di Kemenak, pengawas Yayasan At-Taqwa Bondowoso, dan Imam Besar Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso. Kepala MTS At-Taqwa Bondowoso tahun 2005 sampai dengan sekarang. Dr. Andes Haji Ahmad Sodik menjabat sebagai kepala pertama dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Ustadz Saini SAG MPDI menjabat sebagai kepala kedua dari tahun 2009 sampai dengan 2011. Dr. Haji Matkur SPDI MSI menjabat sebagai Kepala MTS At-Taqwa Bondowoso dari tahun 2011 sampai dengan 2016. Ustadz Nur Taufik SPDI menjabat sebagai Kepala Madrasah dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Ustadz Fauzi SPDI menjabat sebagai Kepala Madrasah dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Pendidikan di MTS At-Taqwa Bondowoso berkembang dengan sangat baik. Berkembangnya sarana dan prasarana yang memadai, jumlah siswa yang terus berkembang baik secara kuantitas maupun kualitas. Manajemen lembaga dan keorganisasian terus berkembang lebih baik. Menyelenggarakan kegiatan program terus berinovasi seiring dengan dinamika perkembangan zaman. Tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 melaksanakan kurikulum nasional baca kitab kuning, amsilati, dan ekstra kurikuler. Tahun 2012 sampai dengan 2017 membuka kelas ICP. Tahun 2017 sampai dengan 2019 mengadopsi metode pembelajaran ICP secara mandiri. Tahun 2019 membuka program kelas bahasa Inggris dan bahasa Arab. Tahun pelajaran 2020-2021 membuka program kelas tahfidz dan kelas olimpiade. Visi MTS At-Taqwa Bondowoso mewujudkan madrasah bermutu dan peserta didik sebagai kader muslim yang berjiwa Qur'ani, memiliki keluasan ilmu, dan berakhlak mulia. Motto MTS At-Taqwa Bondowoso: berpikir cepat, bertindak tepat, berzikir kuat. Misi MTS At-Taqwa Bondowoso: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi terbentuknya insan berjiwa Qur'ani, memiliki keluasan ilmu, dan berakhlak mulia.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. 3. Menerapkan manajemen pendidikan yang profesional untuk mengembangkan intelektual peserta didik yang siap berkompetisi dan berprestasi. 4. Membangun kultur keteladanan, kebersamaan, kedisiplinan, dan keikhlasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Berorientasi masa depan yang lebih baik, lebih bermakna, lebih bermanfaat dengan tujuan menjadi orang yang mulia dunia dan mulia akhirat. Tujuan pendidikan MTS At-Taqwa Bondowoso. 1. Menjadi madrasah yang unggul dan berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. 2. Membekali peserta didik dengan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. 3. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan agama, bahasa, sosial, sains, dan kemampuan membaca kitab kuning untuk berkompetisi di tingkat nasional. 4. Membekali peserta didik dengan iman dan Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Indonesia adalah negara yang dianugerahi banyak kelebihan oleh Allah. Selain kekayaan alam yang berlimpah, negeri ini memiliki keragaman etnik dan budaya. Di Indonesia ini, setidaknya terdapat 17.504 pulau, 742 bahasa, dan 1.310 suku. Orang Indonesia patut bersyukur karena diberi ketentraman dan kedamaian yang selalu dijaga oleh penduduknya yang merupakan komunitas Muslim terbesar di dunia. Corak Muslim Indonesia dikenal paling toleran karena keberhasilannya mensinergikan prinsip-prinsip agama dan demokrasi. Semua itu tidak terjadi tiba-tiba. Ada usaha keras dengan disertai komitmen tinggi menjaga keutuhan anugerah itu. Salah satu yang menjaga dan memagari agar komitmen itu tetap tinggi adalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam telah mencatatkan sejarahnya yang panjang dalam menjaga kelestarian hasanah bangsa. Jauh sebelum Indonesia ini merdeka, pendidikan Islam diajarkan di surau-surau secara informal, kemudian dilembagakan dalam bentuk pesantren. Pesantren di Indonesia sangat unik karena didirikan secara swadaya berbasis masyarakat. Kemandirian inilah yang kemudian memberikan kekuatan, ciri khas, dan menjadi cikal bakal perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam itu kemudian mengadopsi cara pendidikan formal yang kemudian melahirkan madrasah sebagai lembaga pendidikan umum berciri khas Islam. Jenjangnya meliputi madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Adopsi mekanisme pendidikan umum kemudian sampai pada tahap menyerap materi dalam kurikulum madrasah secara bertahap. Dalam perkembangannya, madrasah kemudian mampu bersaing dengan sekolah umum dalam bidang akademik dan non-akademik, baik skala nasional maupun internasional.
Dewasa ini, nilai ujian nasional siswa madrasah bahkan cenderung lebih tinggi dari rata-rata nilai nasional untuk mata pelajaran bahasa. Pada perguruan tinggi, pendidikan Islam dilaksanakan melalui Ma'had Ali, STAIN, IAIN, dan UIN. Mereka tidak hanya diajar oleh para dosen berlatar belakang pendidikan dalam negeri, tetapi juga para dosen bereputasi internasional seperti dari Amerika, Eropa, Timur Tengah, Jepang, dan lainnya. Tidak heran jika beberapa perguruan tinggi Islam telah masuk ke dalam ranking 20 besar Indonesia. Saat ini, pendidikan tinggi Islam telah memiliki lebih dari 450 orang guru besar studi Islam. Sementara di sekolah umum, pendidikan agama Islam telah dimasukkan ke dalam mata pelajaran pilihan sejak tahun 1952. Kemudian pada tahun 1968, pendidikan agama Islam dijadikan sebagai mata pelajaran wajib dan menjadi tolak ukur kelulusan di sekolah umum. Puncaknya, pada tahun 2007 lahir peraturan pemerintah nomor 55 yang mengatur setiap satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Kini pendidikan Islam telah berkembang dengan pesat dari segi kualitas maupun kuantitas. Tercatat saat ini terdapat 77.000 madrasah, 28.000 pondok pesantren Ma'had Ali, 84.000 madrasah diniyah, 135.000 taman pendidikan Al-Quran, dan 700 perguruan tinggi keagamaan Islam. Dengan ditopang oleh 776.000 guru madrasah, 182.000 ustadz pondok pesantren dan Ma'had Ali, 489.000 guru madrasah diniyah, 693.000 ustadz taman pendidikan Al-Quran, 31.000 dosen perguruan tinggi keagamaan Islam, dan 145.000 guru pendidikan agama Islam di SD, SMP, SMA, dan SMK. Mereka terus menanamkan komitmennya untuk menjaga keutuhan Indonesia. Mereka tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan toleransi dan akhlak mulia dalam keberagaman. Sebuah pola hidup terpuji yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan Indonesia. Saat ini, sebanyak 9 juta anak Indonesia belajar di madrasah, 3,7 juta anak di pondok pesantren dan Ma'had Ali, 6,3 juta anak di madrasah diniyah, 7,6 juta anak di Taman Pendidikan Al-Quran, dan 775.000 mahasiswa menuntut ilmu di perguruan tinggi keagamaan Islam. Inilah tunas-tunas bangsa yang akan menopang keberlangsungan Indonesia di masa yang akan datang. Hubul watan minal iman, cinta tanah air merupakan sebagian dari iman, adalah doktrin wajib yang terus digelorakan di seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Kini, lulusan pendidikan Islam menyebar di semua lini. Merekalah para penjaga keberlangsungan Indonesia.
Indonesia adalah negara yang dianugerahi banyak kelebihan oleh Allah. Selain kekayaan alam yang berlimpah, negeri ini memiliki keragaman etnik dan budaya. Di Indonesia ini, setidaknya terdapat 17.504 pulau, 742 bahasa, dan 1.310 suku. Orang Indonesia patut bersyukur karena diberi ketentraman dan kedamaian yang selalu dijaga oleh penduduknya yang merupakan komunitas Muslim terbesar di dunia. Corak Muslim Indonesia dikenal paling toleran karena keberhasilannya mensinergikan prinsip-prinsip agama dan demokrasi. Semua itu tidak terjadi tiba-tiba. Ada usaha keras dengan disertai komitmen tinggi menjaga keutuhan anugerah itu. Salah satu yang menjaga dan memagari agar komitmen itu tetap tinggi adalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam telah mencatatkan sejarahnya yang panjang dalam menjaga kelestarian hasanah bangsa. Jauh sebelum Indonesia ini merdeka, pendidikan Islam diajarkan di surau-surau secara informal, kemudian dilembagakan dalam bentuk pesantren. Pesantren di Indonesia sangat unik karena didirikan secara swadaya berbasis masyarakat. Kemandirian inilah yang kemudian memberikan kekuatan, ciri khas, dan menjadi cikal bakal perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam itu kemudian mengadopsi cara pendidikan formal yang kemudian melahirkan madrasah sebagai lembaga pendidikan umum berciri khas Islam. Jenjangnya meliputi madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Adopsi mekanisme pendidikan umum kemudian sampai pada tahap menyerap materi dalam kurikulum madrasah secara bertahap. Dalam perkembangannya, madrasah kemudian mampu bersaing dengan sekolah umum dalam bidang akademik dan non-akademik, baik skala nasional maupun internasional. Dewasa ini, nilai ujian nasional siswa madrasah bahkan cenderung lebih tinggi dari rata-rata nilai nasional untuk mata pelajaran bahasa. Pada perguruan tinggi, pendidikan Islam dilaksanakan melalui Ma'had Ali, STAIN, IAIN, dan UIN. Mereka tidak hanya diajar oleh para dosen berlatar belakang pendidikan dalam negeri, tetapi juga para dosen bereputasi internasional seperti dari Amerika, Eropa, Timur Tengah, Jepang, dan lainnya. Tidak heran jika beberapa perguruan tinggi Islam telah masuk ke dalam ranking 20 besar Indonesia. Saat ini, pendidikan tinggi Islam telah memiliki lebih dari 450 orang guru besar studi Islam. Sementara di sekolah umum, pendidikan agama Islam telah dimasukkan ke dalam mata pelajaran pilihan sejak tahun 1952. Kemudian pada tahun 1968, pendidikan agama Islam dijadikan sebagai mata pelajaran wajib dan menjadi tolak ukur kelulusan di sekolah umum. Puncaknya, pada tahun 2007 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 55 yang mengatur setiap satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Kini pendidikan Islam telah berkembang dengan pesat dari segi kualitas maupun kuantitas. Tercatat saat ini terdapat 77.000 madrasah, 28.000 pondok pesantren Ma'had Ali, 84.000 madrasah diniyah, 135.000 taman pendidikan Al-Quran, dan 700 perguruan tinggi keagamaan Islam.
dengan ditopang oleh 776.000 guru madrasah, 182.000 ustadz pondok pesantren dan ma'had ali, 489.000 guru madrasah diniyah, 693.000 ustadz taman pendidikan Al-Quran, 31.000 dosen perguruan tinggi keagamaan Islam, dan 145.000 guru pendidikan agama Islam di SD, SMP, SMA, dan SMK. Mereka terus menanamkan komitmennya untuk menjaga keutuhan Indonesia. Mereka tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan toleransi dan akhlak mulia dalam keberagaman. Sebuah pola hidup terpuji yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan Indonesia. Saat ini, sebanyak 9 juta anak Indonesia belajar di madrasah, 3,7 juta anak di pondok pesantren dan ma'had ali, 6,3 juta anak di madrasah diniyah, 7,6 juta anak di taman pendidikan Al-Quran, dan 775.000 mahasiswa menuntut ilmu di perguruan tinggi keagamaan Islam. Inilah tunas-tunas bangsa yang akan menopang keberlangsungan Indonesia di masa yang akan datang. Hubul watan minal iman, cinta tanah air merupakan sebagian dari iman, adalah doktrin wajib yang terus digelorakan di seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Kini, lulusan pendidikan Islam menyebar di semua lini. Merekalah para penjaga keberlangsungan Indonesia.